Jalan mau jalan-jalan kemana antum? Baik, itu nanti lagi dibahas ya. Kita mulai pelajaran kita. Boleh antum aktifkan videonya sama suaranya. Masa nggak bisa, Adit? Nggak terdeteksi wajah antum. Co- Coba diaktifkan semua apanya ya, videonya. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kaifa halukum? Khair saat. Khair ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, Senin pagi hari kita belajar matematika ya. Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar di sekolah kita ini. Baik, minggu lalu kita belajar tentang apa terakhir? Siapa yang masih ingat? Coba diaktifkan suaranya. Ngerti soal saat. Ngerjain soal apa? Nonton kan dua video yang minggu lalu. Kita kan 2 minggu lalu nggak belajar secara Zoom ya. Kita belajar secara dari YouTube ya. Antum udah tonton kan? Siapa di sini yang belum nonton? Ada 2 video ya. Coba antum tonton lagi nanti. Ya. Jangan antum YouTube nonton yang lain-lain. Pelajaran antum belum tonton ya. Enggak lah, nanti setelah ini ya. Antum keluar pula. Dari mana antum tahu celana pendek? Antum lihat celananya? Ngerap. Baik, terakhir kita belajar kekongruenan ya. Ya kan? Ya, minggu lalu ada PR, kenapa masih ada yang banyak yang belum ngumpul tentang kesebangunan apa terakhir yang tugasnya? Kesebangunan apa kemarin tugasnya? Trapesium kan? Ya, si Adit ingat dia berarti. Masya Allah. Yang lain boleh dikumpul ya, dilihat di grup PR-nya. Kenapa? Ya kalau udah ngumpul udah bagus ya. Yang belum ngumpul ada beberapa lagi yang belum ngumpul, bisa dikerjai ya latihannya. Baik, minggu lalu juga kita sudah belajar tentang kekongruenan bangun datar. Kekongruenan itu enggak banyak ya penjelasannya. Karena memang 2 bangun datar yang kongruen itu yaitu sama persis dia, sama persis bentuknya. Ya, bentuknya panjangnya sama, besar sudutnya sama, itu disebut sebagai 2 bangun datar yang kongruen ya. Kalau di kesebangunan kan kita harus mencari perbandingannya. Ya, yaitu sama perbandingan antara panjang sisinya ya kan yang bersesuaian ya kan. Kalau di kongruen kita cuman melihat apakah dia sama persis atau enggak kedua bangunan tersebut. Nanti bisa saja memang bangunan yang satu, bangun datar yang satu dengan bangun datar yang lain dibalik-balik. Tetapi antum tinggal lihat yang bersesuaiannya. Misalkan A, B, C, D ini dibalik-balikkan, apakah sama dengan RS, PQ, RS gitu ya. Tinggal antum lihat aja yang bersesuaiannya yang mana. Kemudian panjangnya sama atau enggak. Kemudian sudutnya sama atau enggak. Kalau sama berarti dia disebut sebagai 2 bangun datar yang kongruen ya gitu ya. Kalau
kesebangunan kemarin antum lihat yang bersesuaian baru antum bandingkan yang bersesuaian tersebut, ya kan? Misalkan ini segitiga, CE bersesuaian dengan CB, antum bandingkan. Baru lihat lagi yang bersesuaian, DE bersesuaian dengan AB, antum bandingkan dia, ya, apakah sama perbandingan antara DE dengan AB, DE banding AB harus sama dengan CE dibanding CB, ya kan? Itu disebut sebagai sebangun, ya, seperti itu. Baik, itu mengulas pelajaran yang minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, ya. Bab yang baru diharapkan sebelum itu antum coba dikerjakan latihannya, ya, latihannya biar lebih paham yang minggu lalu, ya, pelajaran-pelajaran yang minggu lalu. Boleh dikumpul lagi, ya. Ana masih menerima, ya, bagi yang belum mengerjakan latihannya. Baik, sekarang kita masuk ke ini contoh kongruen yang minggu lalu, ya. Misalkan ini, antum lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika segitiga ABC, ini segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen, ya, PQR kongruen, maka nampak nggak kursornya di sini? Nampak ya bergerak kursornya? PQR nggak nampak? PQR, segitiga PQR kongruen dengan ABC, ya, dengan ABC, ya. Ini segitiga ABC, ini segitiga PQR, ya. Panjang sisi PR adalah, nah, ditanya panjang sisi PR. Yang pertama di sini antum harus lihat yang mana yang dia bersesuaian. Diketahui segitiga ABC dan PQR kongruen. Lalu di sini antum lihat segitiga C bersesuaian dengan yang mana? Sama dengan yang R. Antum lihat tandanya. Dibuat tanda bulat di sini. Di sini buat tanda bulat juga. Berarti itu yang bersesuaian, ya. Di besar sudutnya tidak diketahui, tapi kita dapatkan bahwa R dan C itu sama, ya. Baru berarti kalau R dan C sama berarti segitiga A, ya, ataupun sudut A sama dengan yang mana? Sama dengan yang Q-nya, yang Q ini. Berarti kan? Dengan demikian sudut B sama dengan sudut P, ya. Sudut P. Berarti di sini BC sama dengan PR sama dengan 10 cm. Di sini lihat. BC kan berarti sama dengan PR 10 cm, ya. Ini cuma dibalik-balik aja nih gambarnya. 10 cm. Kemudian AC sama dengan QR. Berarti sama dengan 6 cm. Di sini kan 6. Berarti di sini juga 6. Karena dia kongruen. Kan? Berarti AB sama dengan PQ, ya kan? Di sini 7, berarti di sini juga 7. Panjang sisi PR adalah 10 cm, gitu aja. Dapat kan PR-nya? Tinggal antum lihat aja yang mana yang bersesuaian. PR bersesuaian dengan BC, berarti kalau BC-nya 10, berarti PR-nya juga 10. Tinggal gitu gampang, ya, kalau ke kongruenan. Kalau ke sebangunan kemarin antum cari perbandingannya, kan. Kalau ini enggak usah. Tinggal antum lihat aja yang mana yang bersesuaian, dia berarti nilainya sama dengan yang bersesuaian sisinya, ya. Gitu, ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Ya, kita masuk ke bab yang baru, yaitu bangun ruang sisi lengkung, ya.
Iya, bab baru. Kita masuk ke bab yang baru yaitu bangun ruang sisi lengkung ya. Kita masuk ke bab yang baru yaitu bangun ruang sisi lengkung SMP ya. Siapa yang ingat apa aja jenis dari bangun ruang? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu jenis bangun ruang, apa yang antum tahu tentang bangun ruang? Apa Jakwan? Apa bangun ruang yang antum ingat? Coba yang lain diambil bukunya ya. Kita di sini nanti melihat buku antum di halaman 277. Buku halaman 277. Coba ambil buku paketnya. Halaman 277 lihat. Ya. Bangun ruang apa aja? Siapa yang ingat? Kubus. Baru? Apa lagi? Kerucut, balok. Baru? Bola, ya betul. Ya, jadi secara besar pembagian dari bangun ruang itu yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar ya. Berarti kalau apa namanya tadi tabung misalkan, tabung itu sisi lengkung atau sisi datar? Karena ada lengkungannya ya. Di sini kita di bab ini kita cuman bahas bangun ruang sisi lengkung aja ya, yaitu satu tabung, kerucut dan bola ya, yang ada lengkungannya, yang ini. Ya. Coba masing-masing lihat bukunya halaman 277. Di sini kita masuk langsung ke rangkuman ya. Di sini antum lihat di slide, kemudian dilihat di halaman 277 ya. Yang pertama kita belajar tabung ya. Tabung adalah bangun ruang berbentuk prisma, tegak, beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran ya. Di sini antum lihat ya, ada atap ya, ada alas, ada atapnya berbentuk lingkaran ya. Seperti itu. Kemudian di sini lihat mempunyai 3 buah bidang sisi, yaitu bidang alas, bidang tutup dan sisi tegak. Kemudian yang kedua, bidang alas dan bidang tutup berbentuk lingkaran ya. Baru yang ketiga, sisi tegak berupa bidang lengkung dan disebut selimut tabung ya. Sisi tegaknya ini yang menyelimuti, yang mengelilinginya disebut sebagai bidang lengkung ya, atau selimut tabung. Kemudian mempunyai 2 buah rusuk ya. Kemudian tinggi tabung adalah jarak antara titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran tutup. Berarti ini dari alasnya sampai ke tutupnya, itu disebut tingginya ya. Itu disebut tingginya. Kemudian jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama ya. Tentu harus sama dia. Besar dari alasnya dan besar dari lingkaran dari tutupnya harus sama dia, jari-jarinya ataupun diameternya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya. Coba satu orang dibaca halaman 277. Siapa yang baca? Coba Abdul Aziz, sudah ada bukunya Abdul Aziz? Coba baca Abdul Aziz. Punya nama di semester 1, Ustaz. Iya, itu semester 1 277. Tabung. Tapi modelnya kayak beda, Ustaz.
Beda gimana? Dari slide ini? Ya, dari slide memang beda. Ini rangkumannya. Lihat halaman 277, baca coba. Tabung itu. Definisi tabung. Ya, Tabung adalah bangun ruang kecil lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran tertutup yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. ya. Bisa antum lihat di gambar itu, kalau dipisahkan ya, berarti ya, terdiri dari tiga sisi, tiga apa tadi? Tiga bidang sisi, yaitu dua lingkaran, kemudian satu persegi panjang, ya, satu persegi panjang yang akan menyelimuti kedua lingkaran itu, kedua lingkaran itu yaitu alas dan tutupnya, sehingga membentuk tabung, seperti itu ya. Baru antum lihat yang di bawahnya, luas tabung itu, berarti luas jaring-jaring tabung, berarti yaitu 2 kali luas lingkaran. Karena tadi kan ada 2 lingkarannya. 2 dikali luas lingkaran ditambah luas ABCD, luas selimutnya, yang menyelimuti kedua lingkaran tersebut. Sehingga didapat 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali T. Ya, ataupun bisa kita gambar, ya kan, berarti kan menjadi kayak gini dia, satu tabu, 2 lingkaran, satu persegi panjang kan, ini satu persegi panjang yang menyelimuti kedua lingkaran itu nanti, kemudian satu lagi lingkaran, ya kan. Ini atapnya, ini alasnya ya. Ya. Berarti bisa kita cari luasnya. Luasnya kan menjadi yaitu luas jaring-jaring tabung, berarti menjadi yaitu 2 dikali luas lingkaran, kan 2 lingkaran, 2 dikali luas lingkaran ditambah luas, ini misalkan dibuat tadi di sini A, B, C, D, luas A, B, C, D ya, ditambah luas A, B, C, D sebagai selimutnya, ya kan. Kemudian berarti didapatkan 2 dikali luas lingkaran, apa rumusnya, siapa yang ingat? Yaitu pi R kuadrat, 2 dikali pi R kuadrat ditambah, ini kan sebagai tingginya nanti ya, tinggi dari tabung itu, AD T, berarti rumusnya menjadi AB ya, panjang AB dikali panjang BC. Ya, panjang AB dikali BC, kan itu apa kan? Persegi panjang. Rumus luas persegi panjang kan? AB dikali BC, panjang dikali lebar kan? Gitu ya, baru sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah panjang AB 2 pi R. Kenapa 2 pi R ini? Kenapa 2 pi R? Siapa yang tahu? Coba siapa yang tahu? Kenapa 2 pi R? Siapa yang tahu, anak kasih nilai sekali mengerjakan latihan. Kenapa 2 pi R? Harga mati pula. Mana ada harga mati? Coba, siapa yang tahu? Siapa namanya? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Ikrom, ya Ikrom. Tafadol. Kenapa 2 pi R? Kok pangkat 2? Bukan pangkat 2, Anda tanya. Kenapa AB ini, panjang AB diganti menjadi 2 pi R? Karena ada 2 lingkaran kan. Ada 2 lingkaran maksudnya? Yang lain.
Si Adit apa gimana Adit? Coba yang lain. Skron udah ngasih pendapat. Yang coba yang lain. Kenapa 2 PR? Panjang AB diganti menjadi 2 PR. Berarti kan sama ya. Panjang AB berarti 2 PR. Kenapa 2 PR? Coba siapa yang bisa jawab? Coba suaranya diaktifkan. Bisa. 2 PR. Coba lihat ini AB ini. AB ini hubungannya ke sini apa? AB. AB ini kan yang menyelimuti kedua lingkarannya nanti. AB itu berarti sama dengan apa? Sama dengan apa di lingkaran ini? Sama dengan apanya? Apa dari lingkaran ini dia? Bukan luas lingkaran ya. Antum lihat sama dengan keliling lingkaran ini. Dia akan menyelimuti lingkaran ini. Berarti berada sama dengan panjang AB ini sama dengan keliling lingkaran inilah. Keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling lingkaran rumusnya kan 2 PR. Antum ingat lagi? 2 PR. Makanya panjang AB itu sama dengan 2 PR. Bisa diganti dengan 2 PR. Ya dari situ jalannya ya. Dari situ jalannya 2 PR. Ini kan mengelilingi lingkaran dia nanti AB. Menyelimuti lingkaran itu. Makanya panjang AB itu sama dengan panjang keliling lingkarannya. Ya, gitu dia. Makanya bisa kita ganti panjang AB sama dengan 2 PR. Baru dikali dengan BC, yaitu BC-nya apa? Sebagai apanya dia nanti ditabung? Sebagai tingginya kan T ini. Sebagai tingginya. Berarti bisa kita apa? Antum kok cari nilai biar ini dulu, biar paham dulu ini ya. Baik, 2 PR kuadrat ditambah 2 PR dikali T. Berarti bisa kita buat menjadi yang mana yang sama ini? Yang sama yaitu 2 PR-nya kan. Ini ada 2 PR-nya. Ini pun ada 2 PR-nya. Berarti bisa kita buat ubah menjadi seperti ini dia bentuknya. 2 PR. Ini kan kuadrat. Berarti 2 PR kali R. 2 PR kuadrat. 2 PR kali T. 2 PR T kan. Tambah T. Gitu dia jadinya. Ya. Sehingga dapat rumus luas lingkaran yaitu 2 PR dikali R ditambah T gitu ya. Masuk angkanya. Nanti kita masuk ke contohnya ya. Ini luas tabung. Luas tabung ya. Baru yang kedua kita masuk ke berikutnya yaitu antum lihat di halaman 278 yaitu volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, ya kan? Luas alasnya dikali tingginya itulah volumenya, ya volume dari tabung tersebut. Maka dibuat rumusnya di situ, volume tabung sama dengan V sama dengan luas alas ditambah ya dikali tinggi sama dengan luasnya apa? Yaitu luas lingkaran. VR kuadrat dikali T. Berarti VR kuadrat T ya. Yaitu rumus volume tabung ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Coba diaktifkan videonya dulu. Diaktifkan videonya. Ya. Diaktifkan videonya.
Udah, kita masuk ke contoh. Lihat di contoh 1. Contoh 1 itu. Contoh 1 ya. Hitunglah luas permukaan tabung di samping. Nah, jadi di sini yang diketahui yaitu apa aja? Faturrahman. Apa aja Faturrahman yang diketahui? Faturrahman. Coba Faturrahman. Faturrahman berarti apa ya? Cuman mengaktifkan Juma jadi ya enggak mendengarkan berarti. Faturrahman. Coba Al-Kindi. Al-Kindi. Apa aja yang diketahui Al-Kindi? Apa aja yang diketahui? Di soal. Dari gambar berarti apa aja yang diketahui? Antum lihat. Dari gambar yang diketahui itu R. tinggi sama lebar. Kok lebarnya? Tinggi sama jari-jarinya. Berarti R sama dengan berapa? 3 cm ya. Kemudian T-nya sama dengan 7 cm. Kemudian hitunglah luas permukaan tabung di samping. Berarti tinggal masukkan ke rumus yang tadi. L sama dengan 2πr dikali R ditambah T ya. Sama dengan apa? Tinggal antum masukkan nilainya ya. 2pi. Pi berapa nilainya? Siapa yang ingat? Jangan-jangan pi aja nggak ingat lagi. Berapa nilai pi? Berapa? 22/7 atau 3,14 ya, bukan 14, 114 ya, 3,14. Berarti ini 2pi dikali apa? Dikali R. R-nya berapa tadi? 7 kan? Dikali dengan 7 ditambah tinggi 3 R-nya, bukan 7 ya. 3 dikali 3 ditambah 7. Berarti 2pi dikali 3 dikali 10 ya kan? Berarti berapa ini? Yaitu 60 pi. Ya. Bisa juga antum bikin 60 pi, dia bisa antum kalikan nilai pi-nya berapa? Yaitu antum kalikan dengan 3,14 ya. Ya, gitu caranya yang di buku antum. Kemudian yang contoh yang kedua, waktu tinggal 1 menit lagi ya. Contoh yang kedua, baik sampai sini dulu. Waktu kita udah habis rupanya ya. Antum nanti lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Ada yang pertanyaan? Contoh yang satu ini? Sampai ke contoh yang satu ada pertanyaan? Enggak ada ya. Baik. Demikian pertemuan kita hari ini. PR yang minggu lalu masih ana terima ya. Coba dikerjakan. Demikian, terima kasih atas perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.